Perjalanan mobil 200 km ke pedalaman Brazil, menuju Caatinga, hutan yang istimewa. Tanaman di sini tahan cuaca amat panas dan kekeringan. Caatinga dulunya menutupi 10% lahan di Brazil. Sekarang sisa hutan semacam ini bisa disusuri dengan jalan kaki dalam waktu setengah jam. Di sini nyaris hanya padang sabana. Senior Frederico juga ikut bertanggung jawab untuk masalah ini. Dia pemilik perusahaan pembakaran bata yang membabat habis pepohonan di Caatinga. Pohon ini khas di sini, disebut kayu besi dan memiliki nilai kalor tinggi. Karena itu ditebang habis untuk pembakaran bata. Ini kesalahan generasi kami yang tidak tahu dampak penggundulan hutan. Tivemos que utilizá-la pela sua quilocaloria, mas que como consequência devastamos o sertão. Pembalakan hutan dan dampaknya yang merusak iklim tidak lagi ia lakukan, seperti yang ditunjukkan di pembakaran bata miliknya. Pabrik milik Senior Frederico salah satu dari banyak pabrik serupa di kawasan ini yang merupakan faktor ekonomi terpenting. Tanah lempung terdapat di sekitar sini yang kemudian diolah menjadi batu bata. Pabrik ini memproduksi 1,5 juta bata dalam sebulan. Tentunya semua itu harus dibakar. Pembakaran dilakukan di oven sepanjang 100 meter ini. Kini bahan bakarnya antara lain serbuk gergaji dan sampah dari industri mebel. Itu melindungi cadangan kayu di hutan lokal. Perubahan ini secara finansial juga menguntungkan karena untuk setiap penghematan emisi CO2, perusahaan bisa menjual sertifikat emisi. Quando eu soube do crédito carbono, apesar de sempre ter ouvido falar sobre isso, não entendi. Ketika saya mendengar ada sertifikat emisi, mula-mula tidak begitu mengerti. Juga tidak percaya. Pasalnya, bagaimana saya membuktikan memproduksi emisi lebih sedikit. Tapi kemudian saya meyakininya, walaupun dalam penerapannya ada birokrasi berbelit. Perempuan inilah yang memberi keyakinan. Cassandra Natras bekerja di perusahaan yang spesialisasinya jual beli sertifikat emisi. Perusahaan bata ini mendapat $100.000 per tahun dari penjualan sertifikat. Sebuah motivasi bagus untuk berinvestasi di bidang perlindungan iklim. Kami tahu tidak ada yang akan melakukan hal itu tanpa rangsangan finansial. Cara kami adalah dengan membicarakan proyek semacam ini secara intensif. Dan bersama mengembangkannya, kami tegaskan ada kemajuan sosial dan perbaikan dalam perlindungan lingkungan. Tapi juga penting semua dilakukan secara berkelanjutan. Bagi Senior Frederico, lampiran dokumen perdagangan sertifikat emisi juga termasuk investasi dalam proyek sosial. Misalnya dalam pendidikan lingkungan, agar kesadaran untuk perlindungan alam dan iklim dipertajam. Já está podendo dar fruto? Agora a plantinha vai crescer e vai nascer o quê? Fruto. Mas cadê os galhos? Pada generasi baru inilah Brasil menggantungkan harapannya bahwa kesadaran perlindungan lingkungan mengakar dalam pikiran mereka, hingga tidak ada lagi eksploitasi alam habis-habisan. Boleh jadi inilah investasi terbaik bagi perlindungan iklim.